Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai siswa. Yang mana beranggotakan yang pertama Indriani dan saya sendiri Khofiah. Ya, langsung saja ke topik pembahasan, di mana topik 1 ini berisikan tentang problematika dan topik 2 ini solusi yang tepat untuk mengatasi problematika tersebut. Sebelum ke pembahasan problematika yang dialami oleh peserta didik, kita ulas terlebih dahulu mengenai understanding by design, di mana understanding by design adalah paradigma pendidikan yang menyarankan merancang kurikulum yang secara terbalik atau backward design dan dapat mengarah pada pengembangan pemahaman peserta didik yang lebih mendalam. Meskipun pendekatan ini diterima secara luas, namun dalam pelaksanaan di lapangan atau sekolah masih terdapat problematika yang muncul atau yang dialami oleh siswa. Berikut problematika yang akan terjadi serta solusi untuk mengatasi problematika tersebut jika menerapkan kurikulum menggunakan understanding by design dari sudut pandang sebagai siswa. Baik, untuk selanjutnya ada problematika implementasi UBD sebagai siswa. Yang pertama, masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pola UBD karena kemampuan peserta didik yang tidak sama. Misalkan di dalam kelas diterapkan metode kolaborasi. Dalam proses pembelajaran tersebut tentunya ada siswa yang aktif dan masih ada siswa yang pasif. Kemudian problematika yang kedua, siswa yang belum terbiasa pada penerapan UBD ini karena berbeda dengan penerapan model yang biasa digunakan. Ya, kalau misalkan sebelumnya guru menggunakan model konvensional atau metode ceramah ya di kelas, kemudian tiba-tiba menggunakan UBD dengan metode belajar yang berkelompok, berdiskusi, kayak gitu. Jadi siswa kayak belum terbiasa, harus beradaptasi dulu gitu. Kemudian problematika yang ketiga, buku teks dan bacaan standar isi yang digunakan juga tidak selalu secara eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari siswa gitu. Jadi buku teks itu belum mendukung peserta didik jika kurikulum menggunakan kerangka UBD. Jadi memang ada beberapa buku gitu ya yang tidak langsung menyoroti ke konsep kuncinya gitu, malah semakin membuat bingung siswa gitu. Ya, pada akhirnya siswa tidak menggunakan buku yang itu gitu. Kemudian problematika yang keempat, kesulitan juga dapat muncul ketika penilaian peserta didik terhadap pikiran dan perasaan mereka terhadap suatu topik. Nih misalkan di dalam kurmer itu suka ada refleksi kan ya. Nah, dalam refleksi itu misalkan ada penilaian terhadap diri sendiri nih. Misalkan kekurangan kita apa ya, kelebihan kita apa ya, gitu. Nah, terkadang itu sebagai siswa suka bingung gitu. Nah, seperti itu. Atau bagaimana perasaan mereka terhadap suatu topik. Kalau misalkan perasaan merekanya biasa aja, nanti kadang suka ada yang bingung nih, gimana ya, apakah harus senang atau enggak, atau gimana gitu, atau takut salah gitu. Nah, kemudian untuk solusinya, untuk mengatasi problematika yang tadi, yang pertama itu, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung penerapan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Nah, yang kedua, sebagai peserta didik yang belum terbiasa dan belum mengetahui alur UBD dalam pembelajaran, maka harus siap berkolaborasi dengan guru untuk mengimplementasikan UBD sesuai dengan kebutuhan dan fase perkembangannya. Kemudian untuk solusi yang ketiga, siswa harus mencari referensi sumber belajar di luar buku teks atau standar isi. Nah, serta siswa juga harus mampu berpikir kritis dan beradaptasi dengan kurikulum UBD. Hal ini dikarenakan UBD melibatkan peserta didik dalam pemikiran reflektif yang memiliki tujuan mengembangkan kesadaran diri mereka melalui latihan-latihan yang merupakan kunci bagi penerapan kerangka kurikulum UBD. Nah, jadi siswa itu harus mencari sumber-sumber yang lain, jadi tidak terpatok pada salah satu sumber saja gitu. Kemudian yang keempat, guru dapat mendorong dan memotivasi siswa untuk menggali informasi yang ada dalam diri siswa.
Jadi penerapan dan pelaksanaan kurikulum UBD itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari stakeholder, kepala sekolah, lokasi kurikulum, guru, dan siswa gitu ya, agar ketika ada permasalahan yang muncul gitu, bisa langsung diambil tindakan agar pelaksanaan kurikulum tersebut dapat berjalan secara optimal dan efektif. Oke, cukup sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.